Wabarakatuh. Pak, saya mau memposting sedikit Bapak tentang Bapak. Saya kenal dengan Bapak namanya. Bapak nama Azhar Hakim Datuk Rajo Sempono. Jadi ini masjid yang di pinggir Muara Padang ini sebenarnya nama Bapak ya? Nama orang tua Bapak. Nama orang tua Bapak. Jadi yang membangun yang ini bikin masjid ini anak Bapak. Anak Bapak. Arnes Azwar. Arnes Azwar. Itu pengusaha ya Pak? Dagang tekstil. Dagang tekstil. Asalnya dari mana Pak? Malaka? Dia ada dagang di Pekanbaru, di Palembang, di Indonesia lah gitu. Di Indonesia. Oh, jadi semua cabangnya ada di Indonesia gitu ya. Ini sudah ide ini munculnya kenapa Pak? Apa karena ada niat dari sebelum-sebelumnya membangun masjid di pinggir laut? Ide masjid ini karena pergi ke Melaka gitu. Oh, ke Melaka. Masjid ada lepas pantai. Oh, lepas pantai gitu. Nah, di situ kan ada masjid lepas pantai. Jadi terkena awak membuat masjid di kampung awak supaya itu. Oh, gitu ya. Oh, jadi berarti dengan perjalanannya sering ke luar negeri timbul ide dan ingin berbuat sesuatu untuk daerah gitu ya Pak? Umrah, ke mana segala macam. Dan gambar masjid itu kan dari India. Oh, jadi bangunan itu dari Taj Mahal gitu. Oh, gitu ya. Persis Taj Mahal ya. Taj Mahal ya. Itulah Kan kalau di India. Kan di luar berkembang ini masyarakat katanya ini bangunan masjid ini dari Wardah Kosmetik gitu. Jadi bukan ya Pak ya? Bukan. Nah, ini supaya kita meluruskan juga. Mau ikut, tapi kami tolak. Oh, ikut gabung gitu ya. Dia mau gabung. Oh, mau gabung gitu. Biasanya kita ini kan jatah di sini ini kami yang minta. Oh, gitu. Kalau boleh di sini kami bangun, kalau enggak. Oh, gitu ya. Kata jadi wali kota waktu itu mendukung. Wakil wali kota mau membawa ke Kuranji, pas. Oh, gitu ya Pak. Oke. Ke Kuranji ya, enggak ada artinya, enggak ada jamaahnya. Terus ini kan di Indonesia jamaahnya. Iya, betul. Ya kalau di sini orang sambil wisata, jadi apapun kejadian di sini orang ingat Allah gitu. Kan biasanya pantai itu identik dengan hiburan. Terlepas ini Indonesia ke sini. Iya. Kalau Kuranji saya orang ke sana. Iya, betul. Jadi ide itu muncul Pak ya? Tidak bermanfaat awak berbuat baik. Oke. Jadi menjadi ikon juga gitu ya Pak ya. Jadi ikon untuk beribadah ini kan kebanyakan orang di pantai itu kan lupa beribadah. Ikon awak berubah baik. Oh, perubahan bahaya, oke. Awak nak kenal wisata. Cuman menukan ke anak-anak awak berubah baik. Iya, betul. Di mana kita berada harus berbuat. Iya, betul. Harus berbuat. Oh. Sekecil mungkin. Sedangkan harimau mati ini nggak malah. Iya. Apalagi manusia. Iya, benar. Ya sama juga Pak, seperti di Depok itu kan ada Masjid Kubah itu ya. Itu kan dikelola oleh pribadi juga gitu kan. Jadi intinya ini pribadi dan keluarga ya Pak ya. Iya. Jadi tujuannya itu membuat kebaikan dan bermanfaat bagi orang banyak gitu ya Pak ya. Nah, kenapa didirikan di dekat laut itu tadi itu satu karena terinspirasi dengan perjalanan sering keluar yang ada di Malaka gitu ya Pak ya. Terus bangunan ini itu dari desainnya atau contohnya dari India. Ide itu banyak meniru. Iya. Banyak meniru yang baik. Iya. Artinya dia dibawa pulang. Ya, betul. Nah, kalau gini kan anggarannya banyak nih Pak. Awalnya gitu habis berapa banyak tuh Pak? Memang mau jadi ikon Sumatera Barat. Oh iya. Saya juga Pak yang di sini ini istilahnya dulu dengar aja. Ini baru saya yang kedua ke sini semalam, saya datang ke sini. Alhamdulillah pagi tadi saya ajak keluarga. Dan ini juga bagi saya tadi itu mendapatkan hikmah lah. Mudah-mudahan saya kan orang lagi jadi apa yang saya bawa. Oh, gitu ya Pak. Oh, ini pengurus juga nih Pak ya. Oh, ini. Iya. Dan memang harus begini Pak. Jadi kalau kita beribadah itu jangan asal beribadah ketika suasananya itu tadinya enak, nyaman gitu, kita lebih kusuk gitu Pak. Iya. Jadi saya terus terang aja saya suka karena di Jakarta saya suka keliling juga ya. Iya. Bukan kita memang nuansa itu akan membuat kita itu bagaimana beribadah itu lebih kusuk gitu. Dan alhamdulillah saya juga masuk udaranya bagus, fasilitasnya bagus, bersih. Cuma kemarin Pak kalau saya lihat kekurangannya ada dikit Pak. Air itu kalau dapat kemarin kan saya maghrib pulang ke kampung. Dia pulang kampung. Lai Pak. Air rumah. Lai keluarga di kampung, jadi kok di Padang ada tinggal gitu kan.
Di Padang banyak. Kebetulan adik di Padang Pak, jadi kami itu bertujuh berusaha tinggal Di berenam lah. Padang berpisau lah. Nah, di Padang kan banyak berpisaunya. Pak, kini kok pisau Pak, nah itu doh Pak, pisau nak kareh kini kok Pak di lidah Pak. Nan tajam tuh pisau di lidah nah Pak. Ambo tahun 50 ke Padang. Jadi boleh banyak bergaul, jo siapa saja. Iya. Itulah Minang itu kan bersatu Pak. Sudah Padang di Belando, sudah ke Padang. Iya, oke. Itu mengalih-alih kemari. Oke Bapak, terima kasih sekali lagi Pak atas informasinya. Dan mudah-mudahan kami generasi muda dan yang lain nanti yang bisa melihat inilah sebenarnya ceritanya dan inilah sebenarnya Bapak kita tuh. Bapak umur sekarang berapa Pak? Masih 92. Wah 92, alhamdulillah masih kuat berdiri ya. Masih. Mulai tahun 31, tanggal 6 balik, bulan 3. Oh, udah 92 tahun udah jauh tuh. Nah masih bisa berdiri ini mungkin karena niat baik tadi Pak, insya Allah. Alhamdulillah masih diberkati Tuhan. Ya, Dan aku memang berminat baru bertekad tahun 22 kok tahun keberkahan. Amin. Tahun perdamaian, tahun kemuliaan. Segala dendam, segala memburu-buru hanyut. 22 ini kita bersih-bersih. Oke, insya Allah. Tidak ada musuh, tidak ada apa. Ya mudah-mudahan. Segalanya alhamdulillah saja. Cinta damai ya Pak ya. Cuman 20 dekat kamu. Amin. Kamu juga nak kemenakan dalam selama ke Ranggang. Di sana paham. Iya. Dengan bersama kita kuat ya Pak ya. Bersama kita kuat, tetap kita jaga silaturahmi. Semoga lah pada tahun mana peduli Oke. ke rumah kau. Iya nih. Kita ngomong dengan toko yang aslinya ini. Inilah Bapak Hakim. Betul dibangun oleh anak beliau dan ini atas nama beliau Al Hakim. Artinya keadilan. Kan Al Hakim itu adil Pak. Al Hakim itu artinya adil, bijaksana. Maha bijaksana. Maha bijaksana lagi kan. Jadi memang kalau beliau hidup kita gitu. Maha bijaksana jadi aman negari ke. Awak segala berbuat tu berfikir dulu. Tidak asal-asalan saja. Oke. Ini kebetulan lo nama orang kayak Hakim. Bagalah pakai merajo. Ya pakai di kampung. Iya. Mudah-mudahan Pak, alhamdulillah. Kutanya ya, kalau mucen ya. Oh, Pak Koto ya. Oke. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Umur 6 tahun induk mau meninggal. Induk meninggal. Kalau di kampung Bapak itu di rumah bininya nang kedua. Iya. Awas juga kakak tinggal. Iya. Sepanjang mama berganti-ganti mama bawa. Mulu pertama mama membawa ke Betawi mau dibawa. Mama mau ngedekain di Betawi. Tapi ceritanya cerita itu Pak, cerita si Midun ya Bapak, sengsara membawa nikmat. Kan banyak cerita itu Pak ya. Orang-orang Minang itu disengsarakan dulu nantinya nikmat. Tapi ketika dia disenangin dia lupa. Benar nggak Pak? Makanya dia merantau keluar itu ternyata apa yang diingat makanya. Merantau bagulungnya kasur dulu juga Bojang membayi itu bagulungnya kasur. Ala sudah orang preso baru keluar. Pak, dia banyak sejarah ceritanya Pak ya. Oke. Boleh mau ke Jakarta sekolah. Iya. Sudah sekolah disuruh ngali rokok. Ngali rokok berdagang kok. Karet sepanjang pasar Senen tu. Orang Marasai. Tapi Dek Marasai itu tadi Pak ada pakai ide tu. Itu modal didik Pak ya. Sekolah nak sampai tu. Tapi benih Nah, itu yang jadi pertanyaan kini kok Pak. Karena tidak ada ilmu, apa benih kalau beranak, anak akan disekolahkan walaupun bagaimana caranya. Beranak umur 9 kan, alhamdulillah sarjana 9. Alhamdulillah. Seorang yang tidak aja pendidikan, terhadap pendidikan bisa mengantarkan penuh perhatian terhadap. Jadi apa yang dilakukan masa lalu itu Pak kan dibukti dengan masa sekarang. Seluruh tergantung niat. Iya. Apa yang diniat akan diberi Tuhan. Nah itu persoalan sekarang Pak di bangsa ini termasuk juga kita generasi Minang Pak ya. Banyak orang sekarang itu orang dulu pendidikannya rendah tapi anaknya bisa diantarkan pendidikan tinggi dan bahkan bisa dia membangun. Tapi banyak sekarang pendidikannya tinggi malahan dia itu sering bekerja, lebih memilih bekerja daripada untuk berusaha. Niatnya berbeda. Jadi akhirnya apa Pak? Kata-kata
kok orang dulu pendidikannya rendah tapi kamunya tinggi bisa menghasilkan orang-orang hebat. Ya. Nah orang-orang hebat sekarang jangankan tumbang yang lain di sini banyak yang kebangun. Nah itu persoalan Orang sekarang. dunia kini. Bener ya Pak ya? Ini saya bilang mungkin ini satu mungkin problem kita juga di Minangkabau Pak ya. Ini ada Memang dunia akhirat. Iya. Dan itu kan pasti mati. Harus keseimbangan Nah, gitu Pak ya. enggak. Iya. Ya di usia 92 begini sudah luar biasa Bapak. Artinya bisa mengatakan berbicara, mengingat itu. Ya itu semuanya Alhamdulillah. karena berkat perjuangan keras dulu jadi memori itu hidup Pak ya. Iya. Tapi kalau kita lembek kan udah hilang. Ya memang itu berkat susah payah. Amin amin amin. Berkat penderita. Ya, oke Bapak. Oke Pak, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Mau pamit dulu Pak ya. Jadi. Ya. Terima kasih banyak atas Basu bana awak atas jo anu. kunjungannya. Terima kasih banyak. Ladape informasi. Alhamdulillah. Betul aja Pak. Di situ kami untuk